Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prasadi Seno 2. Suara gue agak serak. Oke, sebelumnya mohon maaf juga ya karena harus voice recording ini, mau gak mau sih aku harus voice recording untuk bahasa singkat, karena nih pas aku mau ngedit video ini versi video bahasa singkatnya, ternyata tiba-tiba videonya error kayak audionya tiba-tiba error di tengah-tengah. Jadi aduh, itu benar-benar nyebelin sih Kak, asli nyebelin. Apalagi aku dari recording lumayan itu, durasinya udah lumayan panjang itu, ada berapa di atas 30 menit lah pokoknya. Itu sekitar dari 30 menit itu 20 menit sisanya itu rusak audionya. 10 menit awalnya doang ya kebaca, sisanya error. Gak tau kenapa sih. Dan aku udah nyoba benerin segala macam, gak bisa-bisa. Jadi ya mau gak mau aku voice recording aja kayak gini ya. Tapi bakal aku coba sesingkat mungkin lah, yang sebelumnya agak panjang soalnya. Oke, langsung aja aku mulai kali ya untuk bahasa singkat Kamen Rider Kids episode ke-21. Di pembukaan episode ini langsung dibuka dengan hal yang unik ya, dimana para Yamato ini melakukan peretasan pada penayangannya di seri Grand Prix, di mana di sini yang mereka lakukan itu adalah merekam si Michinaga. Jadi kayak sesi wawancara peserta pada umumnya, tapi cuma kali ini yang diwawancara tapi adalah si Michinaga dengan andilnya para pihak Yamato yang ngeretas sistemnya DGP ini. Kok bisa tiba-tiba kayak gini, agak unik sih kalau menurutku. Dan ya Michinaga tetap pada waktu diwawancara dia tetap pada pendiriannya, yaitu menghancurkan para Kamen Rider. Itu udah khasnya dia banget sih emang. Ya itu doang sih kayaknya ya kalau untuk Michinaga di itu. Terus muncul nih ya, ada bagian yang unik di mana setelah beberapa karakter dari pihak Yamato seperti si Berova, terus si Archimedes ngumpul, itu tiba-tiba muncul satu karakter baru lagi, yaitu si Daichi Isuzu alias Kamen Rider Ajuji Sparrow. Dia comeback tapi dia di kubu Yamato. Dan bukan cuma comeback loh, dia bahkan dapat Ajuji Sparrow ID core-nya lagi. Jadi core ID itu ini aku pertanyaannya dulu, kok ini gimana cara si Daichi dapat core ID-nya lagi? Katanya si Berova sih dia dapatnya itu karena faktor orang dalam. Jadi kayak ada mata-matanya dari pihak Yamato lah di kubu DGP, dan dia yang bantu si Berova buat ngedapetin si Sparrow core ID-nya si Daichi. Katanya sih gitu ya. Tapi ini jadi menimbulkan satu pertanyaan lagi loh. Berarti kalau memang kayak gini ceritanya, ada besar kemungkinan ya karakter-karakter sebelumnya yang udah tereliminasi itu bakal balik lagi loh. Apalagi kalau memang mereka itu dinilai bisa dimanfaatkan sama para Yamato. Ya kalau Daichi kan bisa dimanfaatkan karena ya kepintarannya dia kan termasuk jenius, karena memang dia itu lebih sering bertarung dengan menggunakan otaknya. Jadi dia di bawah pemikir, dan menurutku memang cocok sih, apalagi kalau dengan sifatnya yang rada manipulatif ya, cocok banget ya kalau memang di kubu antagonis. Kalau peserta lain siapa ya? Menurutku sih yang paling mendekati ya, yang udah tereliminasi, bukannya mati ya. Kalau yang game over kan udah otomatis mati kan anggapannya sekarang itu. Kalau berkaca dari kata-katanya sebelumnya ya berarti ya yang gugur itu udah pasti mati. Tapi kalau yang tereliminasi, mereka kan cuma kembali ke kehidupan normal, tapi dasarnya mereka hilang. Nah, tapi kalau mereka megang core ID-nya lagi, ingatan mereka bakal balik. Nah, dari semua orang yang ada di sini, menurutku yang paling memungkinkan untuk comeback ya, menurutku cuma dua sih, yaitu si Kamen Rider 8 dan juga Kamen Rider Mary. Itu mungkin sih mereka comeback, karena mungkin ya nama usernya Kamen Rider Mary lupa aku. Dia kan bisa dibilang kan adalah pelaku kriminal kan. Jadi ya dengan caranya atau dengan posisi dia sebagai pelaku kriminal, mungkin ada celah yang bisa dimanfaatkan para Yamato. Terus kalau untuk si Dapan sih lebih kayak gini ya, penggambaran yang agak psikopat ya. Itu juga sebenarnya bisa dimanfaatkan. Jadi kalau memungkinkan ya kedua karakter ini, Dapan sama Mary, bisa loh comeback ke depannya. Tapi ya mending lihat dulu aja sih.
Jadi tapi itu menurutku bisa peluang ini terbuka lebar banget karena ya Natsuji Sparrow aja bisa comeback. Jadi ya peran-peran lainnya kayak Dapan sama Mary mungkin aja comeback kan ya daripada Mubashir karakternya. Terus langsung lanjut ke ini ya ke pihak DGP di mana di sini ternyata gamenya masih berlanjut. Terus game Bom Jamato yang sebelumnya itu tapi udah masuk ronde ketiga dan di ronde ketiga ini yang ronde ketiga itu berapa sih lupa aku pokoknya yang ronde berikutnya lah dimana di sini ini yang jadi kan role-nya tetap sama yaitu menjinakkan bom yang dikirim Raja Jamato ke dunia manusia dan kali ini yang jadi targetnya adalah keluarganya Sae yaitu si alias si Kamen Rider Lopo keluarganya yang jadi incaran dan kali ini bomnya bom melon ya kalau nggak salah bom melon dan sama kayak bom nanas yang ada di rumah kakaknya Kewa bomnya ini nggak bisa sembarang dijinakkan harus nyari petunjuknya dulu dari Jamato yang bawa bom buah yang dimaksud ya ini jelas membuat kayak saya jadi agak gimana ya jadi agak panikan sih kalau aku lihat sedikit agak panikan karena ya mau gimana panik mau keluarganya yang jadi taruhan di sini. Terus di sisi lain nah ini minor detail aja kali ya yaitu si Kids yang dapat item baru dari Secret Mission di mana itemnya ini adalah Boost Race Buckle dan juga Fever Slot Race Buckle ya ini akhirnya Fever Slot muncul lagi setelah sekian lama walaupun ya sebenarnya tuh item ditujukan buat Kewa ya karena apa boxnya itu aja warnanya hijau dan ada logonya Tycoon jadi ya besar kemungkinan itu adalah item yang memang sudah disiapkan sama si Kekera untuk si Kewa tapi ya mau gimana lagi tapi yang dapat malah Kids duluan lucu sih jadi ya berarti ya karena tapi ya mau gimana lagi ya kan namanya juga ini adalah item untuk Secret Mission dimana Secret Mission ini kan bisa diselesaikan oleh siapapun gak peduli peserta manapun yang main itu nggak peduli peserta manapun jadi mereka bisa kalau mereka dapat Secret Missionnya dan beres ya udah mereka dapat itemnya dan karena jadi memang lagi mungkin ini lagi apes-apesnya Kewa aja sih jadi dia cuma dapat satu race buckle doang ya yaitu si Fever Slot untuk yang boost dipakai sama si Ace pada akhirnya kasian amat Kewa ini. Terus di sisi lain juga hal yang sama juga dilakukan sama si Lopo dan juga Nago mereka masih bertarung dengan para Yamato tiba-tiba pas mereka bertarung si Michinaka muncul ngerusuh terus dia juga nyerang si Sae karena ini dia ingin ngerebut paksa zombie bakal yang dipakai sama Sae ya gimana dia ngomong kayak ngotot kalau itu adalah bakal miliknya padahal ya secara teknisnya kalau bisa dibilang itu race bakal yang ada kan itu bukan milik siapapun ya yang juga itu kan itu loot item bisa jadi kayak tapi ya karena si Bava memang benar-benar nyantol banget sama si zombie bakal ya dia apapun yang terjadi dia nggak bakal mau kalau zombie bakal dipakai sama orang lain ya contohnya di ya pokoknya singkat cerita akhirnya zombie bakalnya si Kamen Rider Lopo kerebut sama si Bava dan si Lopo pengen bakal dikembalikan sama Michinaka gak dipeduli malah dia makin dihajar. Wah ini bener-bener gila sih masih Bava ini. Gak tahu ya. Kayak semenjak gabung sama para Yamato kegilaannya dia makin menjadi emang. Dan hal ini kemudian dinotis sama si Ace. Jadi ya singkatnya pas ini minor detail aja ya tapi cukup menyentuh kok. Yaitu percakapan antara saya dan juga Neon yang kalau kalian mereka itu kayak bener-bener kayak kakak adik banget dan percakapan karena deket mereka itu akrab banget gitu loh ya kan kenapa kok Neon ini mau nyamakan saya ya jawabannya simpel sih karena ya ini masih berhubungan dengan desire-nya si Neon yaitu yang dia menginginkan cinta sejati udah sesimpel itu dan balik lagi ke Ace ya melihat kejadian ini ya dia merasa kalau ya tindakannya Michinaka ini makin kesini makin bikin masalah kan jadi ya dia kemudian minta tolong ke Neon buat untuk ngatur biar bisa ketemu sama seseorang yang tuh bahas soal si Michinaka ini dan orang itu adalah si Niram karena ya gimana ya memang kehadirannya Bava Kamen Rider Bava di pihak Yamato ini kan juga bisa dibilang jadi halnya juga
beresiko menimbulkan masalah bagi pihak DGP kan. Jadi ya nyambung aja kalau juga akhirnya ngomong ke Niram, karena ya memang kalau dibiarkan Bapak bisa bikin masalah yang lebih besar lagi. Ya di sini ada percakapan yang cukup unik sih. Waktu sama Niram ngobrol tuh, dimana si notice lagi ngomong kalau si Niram dan juga Niram ya, dan termasuk staf DGP lainnya itu adalah orang-orang yang bukan dari zaman ini, alias kayak semacam time travel gitu katanya. Wah, ini gimana ya? Ini unik sih, karena memang kalau dipikir-pikir lagi ya, Niram dan juga ya kan ini kehebatannya dari DGP ini kan adalah para peserta yang berhasil menang itu, keinginan apapun yang mereka harapkan kan bisa terkabul. Ini karena kalau di zaman sekarang kan nggak mungkin kan ada hal seperti yang bisa benar-benar mewujudkan keinginan apapun itu. Kalau di cerita dongeng mungkin iya ada, tapi kalau di kehidupan nyata kan nggak ada kayak gitu itu di zaman sekarang. Jadi ya asumsinya si Ace itu kalau Niram dan juga para staf DGP ini bukan dari zaman ini ya mungkin saja ada benarnya. Kemudian hal itu dibalas lagi sama si Niram yang ngomong kalau kalau Ace itu bukan orang sembarangan. Ya alasannya karena ini, sejak Ace pertama kali ikut DGP kan hingga sekarang itu dia belum pernah kalah loh. Jadi mitosnya dia yang gak terkalahkan itu masih bertahan hingga sekarang. Kan itu juga berarti menunjukkan kalau si Ace itu bukan sembarang orang. Ya ada benar juga sih, apalagi juga Ace sendiri itu adalah karakter yang bisa dibilang itu misterius banget kan. Dan kalau aku ingat lagi pas awalnya Kids mau tayang itu memang digambarkan sebagai karakter misterius yang nanti misterinya itu satu persatu bakal terungkap seiring berjalannya cerita. Mungkin ini adalah satu tahapan di mana nanti masalahnya itu bakal makin terjawab. Jadi ya lihat dulu ke depannya. Tony juga baru 21 episode, jadi ya masih probabilitasnya masih bisa kemana-mana kan. Babak kedua dimulai, role-nya masih tetap sama, yaitu nyari Yamato yang bawa bom melon ini buat nyelamatkan keluarganya Sae. Dan di sini muncul Kamen Lopo Boost Form, tapi Boost Formnya itu pakai Fever Slot Buckle. Ya Fever Slot Buckle kok Lopo yang pakai, ternyata ini dia ngerebut Fever Slot Buckle-nya si Keiwa. Dan ya sambil ngomong kalau dia itu adalah disasternya. Nah, pria disasternya bakal aku jawab di terakhir, karena ini plot twist yang cukup membagongkan dan lumayan bikin aku lumayan naruh respect ke Yurakashi, karena memang berhasil menghadirkan plot yang bener-bener rapi kayak gini. Terus juga di sini karena Fever Slot Buckle. Jadi karena Fever Slot Buckle ya kayak direbut sama Lopo, ya udah si Lopo yang make dan dia dapat Boost Form. Dan di sini unik sih, apalagi si Ace juga berubah jadi Boost Form dan manggil Boost Striker. Boost Strikernya muncul lagi, dan ini bener-bener yang epicnya di sini sih. Salah satu epicnya ya itu adalah adegan naik motornya. Ini bener-bener naik motor sungguhan loh, bukan CGI. Dan ini bener-bener gila sih. Dia si Ace-nya naik motor, si Kamen Rider naik motor, terus diiringi sama ledakan di mana-mana, itu keren loh. Jadi gimana ya, feel-nya tuh bener-bener kayak bukan kayak serial lagi, kayak movie malah, karena niat banget loh ini. Ya gimana ya, ini menurutku memang hal yang bener-bener bikin aku agak kesentuh, karena ya ada naik motor di kamera dari sana kan agak jarang, karena memang izin berkendaranya di sana itu bener-bener udah ketat banget di Jepang. Jadi kalau sekalinya ada itu kalau sekalinya mereka dapat izin buat syuting menggunakan kendaraan bermotor, itu biasanya benar-benar totalitas banget loh kalau pakai izin itu, karena ya mereka kayak gak mau menyanyikan kesempatan, dan itu adalah hal yang positif di sini. Keren asli menurutku. Terus dan yang uniknya lagi ya, si Kids-nya naik motor, si Lopo-nya itu kan revolve on kan, jadi busnya itu pindah ke kaki. Nah dia itu lari dengan kecepatan tinggi, dan surprisingly kecepatannya sama loh kayak si Kids-nya pakai motor. Itu keren sih asli. Terus langsung lanjut ke bagian finishing aja kali ya. Ya battle-nya juga lumayan, tapi singkat sih menurutku battle-nya, jadi nggak ada
yang bisa aku bahas banyak banget. Jadi dan ini juga finishnya unik sih, di mana si Kamen Rider Lobo itu kayak masang pose ancang-ancang mau lari. Nah di sisi lain itu si Gitsnya itu nyerang Yamato sampai Yamatonya meledak. Nah, pas Yamatonya meledak si Lobonya lari. Jadi kayak Gits itu kayak wasitnya lomba lari yang nembak pistol buat tanda startnya lomba lari. Unik sih di sini bro konsepnya. Bisa kayak gitu tuh. Kok bisa kepikiran kayak gitu menurutku epic sih. Ini ngomongku agak kecepatan, sorry ya. Ya, singkat cerita kemudian Yamato yang bawa bom melonnya akhirnya berhasil dikalahkan. Kemudian si saya langsung lari ke rumahnya setelah tahu kabel mana yang harus dipotong. Oh ya, kalau kabel bomnya ini ada 3 ya, bukan 2. Kalau sebenarnya kan bom nanas ada 2. Kalau bom melonnya ada 3, dan yang dipotong tuh yang harus dipotong itu warna biru sama kuning. Nah, ini cukup menegangkan sih, di mana si saya itu udah berhasil motong kabel yang biru, pas mau motong kabel yang kuning, dia malah kelilit kabelnya sendiri, kabel bomnya itu sendiri. Tinggal beberapa detik kemudian si Neon muncul, dia motong si kabel kuningnya, udah akhirnya keluarga saya terselamatkan. Ini sama-sama menegangkannya juga sih. Ya, aku ngerti sih kalau mereka bakal selamat. Kalau apa sih? Ini kan serial yang lebih ke anak remaja dan anak-anak kan. Jadi ya kalau kata dibuat mati ya, apalagi matinya karena ledakan bom juga bisa diprotes sama ibu-ibu di Jepang yang ada. Jadi aku mikir paling selamat ya, tapi gimana ya, feel-nya dibangun untuk feel ketegangan yang dibangun pada saat momen mereka mau jenakkan bom itu bener-bener bagus sih menurutku pembangunannya itu. Dan langsung lanjut ke ini ya. Ini ya udah, singkat cerita keluarga saya berhasil terselamatkan. Terus aku nyoba langsung skip dulu ke ini, ke si Mikinaga, di mana dia itu lagi-lagi muncul buat ngerusuh kan. Nah, tapi pas dia mau ngerusuh dia dihadang sama seseorang, yaitu si Niram. Dan Niram di sini kemudian berubah menjadi Kamen Rider Geyser. Akhirnya terjawab. Usernya Kamen Rider Geyser kan sebelumnya kan masih jadi pertanyaan kan, siapa yang jadi Kamen Rider Geyser. Nah, sekarang terjawab, ternyata usernya adalah Niram. Ya, dan bener-bener Hensi sequelnya menurutku unik sih, jadi kayak, dan suaranya beda lagi. Jadi dia tetap pakai Vision Driver tapi suaranya beda, dan menurutku lebih futuristik lagi loh suaranya. Dan wujud ridernya juga menurutku keren loh, campuran putih sama emasnya itu, meskipun ya itu repaint dari Kamen Rider Claire, tapi gimana ya, kesan megahnya tetap kerasa loh. Dan itu jadi hal positif dari Kamen Rider Geyser ini. Dan battle-nya bener-bener gila sih, jadi kayak kayak bertarungnya sih Geyser tuh kayak tenang, kalem. Tapi kalau sekali dan jika ngadakan counter attack, tapi sekalinya dia counternya juga gak main-main loh. Apalagi dia kan pakai kayak funnel-funnelnya dia kan, yang armor badannya bisa ngelepas itu juga bagiannya paling sangar sih. Apalagi pas bagian si Kamen Rider Bava Yamato mau nonjok tepat ke arahnya si Kamen Rider Geyser, itu si funnelnya tiba-tiba kayak nyiptakan semacam medan pelindung kayak ini loh. Bener-bener kayak Gundam banget sih. Kan ada beberapa Gundam yang juga mobil sih di serial Gundam yang juga punya kemampuan funnelnya itu bisa nyiptakan perisai kayak ini, kayak Nu Gundam. Terus ada Akatsuki Gundam itu kan juga funnel. Yang terbaru yang Gundam terbaru itu Gundam Ariel kan juga punya kemampuan di mana funnelnya itu bisa kayak nyusun jadi formasi tertentu buat bikin medan pelindung kan. Nah, ini funnelnya si Kamen Rider Geyser kurang lebih sama, dan menurutku epic sih. Jadi kayak Kamen Rider Geyser kayak bener-bener hampir gak kesentuh loh waktu lawan Bava, dan Bava bener-bener kedesak kan pas si gelarnya mau finishing. Dan ini finishnya juga sangar sih, di mana si Kamen Rider gelar itu kayak muncul kayak sayap malaikat di belakangnya. Nama juga rider baru debut ya, pasti dibuat imbal lah. Ini kan sudah hal yang bukan hal baru lagi di seri Kamen Rider kalau seorang Kamen Rider dibuat jadi kayak imbal gitu. Dan tapi momen epicnya ya, waktu sedetik ya, kayak sesaat sebelum kena finishingnya itu si Bava masih sempat pakai zombie buckle. Jadi kayak dia tuh kayak ya terselamatkan karena dia masih sempat berubah jadi zombie form. Bisa dibilang di sini ada debutnya ini di Kamen Rider Bava zombie Yamato form.
Tapi kondisinya di sini adalah si Bava pakai form itu buat ngedefense, tapi ya langsung teler dia. Dan pas si Bava masih pengen ngeladenin si Gezernya udah gak mau bertarung. Alasannya karena keberadaannya Bava ini yang sudah selamat 2 kali selamat, itu ya 2 kali selamat dari kematian ini sudah dianggap sebagai bukan hal yang gak logis, sudah dianggap sebagai hal yang realistis lah bagi si Niram. Ya tahu sendiri kan kalau Niram itu kan memang benar-benar mengutamakan yang namanya sisi realistis kan. Jadi ya awalnya pas dia lihat si Kamen Bava kan yang notabene bangkit dari kematian kan juga menurut dia nggak logis, tapi sekarang dia menganggap Bava itu keberadaan yang cukup logis karena itu udah selamat 2 kali dari kematian. Ini nggak tahu ya Niram ini maksudnya kayak gini sebenarnya ada maksud tertentu atau gimana ya, tapi ya mending lihat dulu ke depannya kayak gimana lah. Terus ya ini lanjut ke ini singkat aja ya, terus langsung lanjut ke pemilihan Desa Star. Dan karena saya mengumumkan kalau dia itu Desa Starnya, otomatis dia yang ke voting paling banyak, 4 suara dari 4 peserta. Nah, kok 4 suara dari 4 peserta? Yang satu ini siapa? Ternyata si Sae memilihnya ngevoting dirinya sendiri. Dan ya udah, akhirnya si Sae pun tereliminasi. Tapi ternyata dia bukan Desa Starnya. Dia cuma mengaku-ngaku sebagai Desa Star, tapi dia bukan Desa Star sebenarnya. Desa Star sebenarnya adalah waktu di episode sebelumnya, waktu si saya megang kartu Desa Star tuh, itu bukan punya dia, tapi dia kayak gak sengaja nemu di tempatnya di tempatnya Neon. Dimana kayak katanya Neon udah menyembunyikan kartu Desa Starnya biar gak ketahuan, tapi kok si saya bisa nemu, katanya ternyata itu adalah ulahnya si Kirami yang memang sengaja buat nunjukin ngebongkar identitasnya Neon sebagai Desa Star ke hadapan saya. Katanya sih biar ya naikin rating aja. Ya tahu sendiri kan kalau Kirami itu kayak suka hal-hal yang berbau drama kayak gitu, itu dia paling suka gitu. Jadi ya semakin intens drama yang terjadi, dia malah makin suka. Ini ya kayak acara-acara selebriti di TV lah, yang makin banyak drama mereka makin puas gitu. Ya kayak gitu lah kalau si Kirami ini. Dan karena hal dia juga akhirnya membuat Neon ya berpikir kalau udah gak mungkin mundur lagi, ya udah aku bakal bablas buat langsung biar bisa langsung jadi Desasin. Jadi ya gimana ya, dia udah ketahuan, dan jika kayak gini kan apalagi pesertanya kan tinggal 3 orang termasuk dia kan. Jadi ya udah kepangan tanggung, ya udah bablas saja tetap jadi Desa Star. Atau juga kalau misalnya anggota kalau kan ini tersisa 3 orang kan. Kalau misalnya nantinya tersisa 2 orang, di mana 1 orang ini adalah Desa Star, ya udah Desa Starnya otomatis menang jadi Desasin. Jadi ya sebenarnya kalau bisa dibilang ya si Neon ini tinggal selangkah lagi bakal jadi Desasin lah. Kalau misalnya salah satu di antara sama KW itu tersingkir, ya udah si Neon otomatis jadi Desasin. Ya episode berikutnya ada permainan apa sih namanya, lupa aku. Pokoknya di sini yang unik ya, si Kirami bakal ikut turun ke lapangan buat ikut turun ke lapangan sebagai Kamen Rider Glare lagi loh. Kan lagi sih, tapi kan Kamen Rider Glare muncul lagi, tapi ini Kamen Rider Glare versinya Kirami. Katanya permainannya harus nangkep si Kirami ya, katanya ya. Permainannya di permainan TGP berikutnya ini. Dan para peserta itu diharuskan untuk nangkep si Kirami, katanya sih gitu, katanya loh ya. Dan dan nantinya itu dan kemungkinan ini ada 2 hal yang bakal cukup aku notice sih di sini, yaitu antara si Kamen Rider Natsuji Sparrow yang bakal comeback, sama ada karakter baru. Nah ini aku sempat ngomong sih di versi videoku yang rusak itu, kalau Kamen Rider baru ini besar kemungkinan adalah si Kamen Rider baru. Si karakter baru ini adalah tunangannya si Neon. Feelingku sih kayak gitu, dia karakternya cowok gitu. Dan scene dia dimunculkan di preview dia juga bareng sama Neon. Jadi ya feelingku sih dia tunangannya sih. Kan di episode sebelumnya dijelaskan kalau Neon itu sudah punya tunangan kan.
Ya tontonannya sih dipilihkan secara paksa sama ibunya sih, bukan nyonya minta. Tapi ya ini juga aku kepikiran teori baru nih. Kan si ayahnya Neon kan ngomong, si Kose Kurama kan ngomong kalau Neon tuh kenapa kok dibiarkan dia dibiarkan ikut DGP, karena Neon tuh punya orang yang punya salah supporter yang benar-benar ngedukung dia banget kan. Awalnya ya aku mikir itu paling itu ayahnya lah, kan ayahnya salah satu salah satu sponsornya DGP kan, bahkan kayak sponsor tertinggi posisi Kurama Foundation ini kan sponsor sponsor utama DGP kan. Aku mikir gitu, ternyata kayaknya bukan sih. Bisa aja orang yang jadi supporter utamanya si Neon itu ya kemungkinan besar sih tunangannya ini sih, tunangannya sendiri mungkin loh ya. Ya nah jika tunangan kan kalau apalagi kalau misalnya tunangannya yang ngedukung sih bukan hal aneh ya. Nama juga kan orang yang didukung kan orang yang bakal jadi pasangannya dia kan. Ya menurut bukan hal aneh kalau dia bakal ngedukung habis-habisan, dan dia itu juga disokong banget sama si Kose Kurama kan. Jadi itu menurutku malah lebih masuk akal lagi teorinya. Oke. Sekian dulu untuk bahasa singkat kali ini. Like dan share video ini kalau kalian suka dengan video ini. Subscribe juga channelku kalau kalian suka dengan konten yang ada di channelku ini, dan kirim kritik dan saran kalian di kolom komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasanti 1412.